Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama saya Dia Astika dan saya Indah di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Dan pemirsa, tim The Journey kali ini sedang datang ke Wonoyoso dan sekarang kita sedang ada di Masjid Jami Wonoyoso. Iya. Kira-kira kita mau ngapain hari ini? Nah, kita ini mau mengulik sejarahnya Islam pas waktu masuk di Wonoyoso, Kak. Dan juga di sini konon katanya ada sumur keramatnya yang sampai saat ini setiap di hari Jumat Kliwon dan di hari Rabu Pungkasan atau Selasa akhir di bulan ya. Setiap tahun sekali itu biasanya orang-orang pada berdatangan ke sini untuk mengambil airnya. Oke. Dan nanti juga akan langsung saja kita akan melihat kira-kira keadaan sumurnya seperti apa dan ada apa saja di sini, apa saja akan kita temukan hari ini. Tetap ikuti terus keseruan kita di The Journey, setiap perjalanan punya sejarah. Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan tayangan program The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Saya, Indah dan juga tim, kali ini mendatangi sebuah sumur bernama Sumur Keramat Wonoyoso. Sumur ini dipercaya sudah ada sejak tahun 1700-an. Sumur yang banyak didatangi masyarakat karena dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Beberapa orang juga datang dengan beragam hajat atau keinginan yang dimiliki, berdoa, dan menjadikan air yang bersumber dari sumur ini sebagai media doa. Lantas apa saja yang akan kami temukan hari ini? Ikuti keseruan kami di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Baik pemirsa, sekarang kita sudah ada tepat di depan Sumur Keramat Wonoyoso yang biasanya orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke sini untuk mengambil airnya untuk pengobatan. Dan kita lihat di sini cukup dalam ya. Sangat dalam sampai sekali ya, sampai bawah ya. Nah, tidak terlihat airnya. Tapi di sini dipercaya bahwa di sini itu tidak pernah kering airnya. Jadi ketika warga sekitar kekeringan, ini warga mengambil air yang ada di sumur ini untuk mereka konsumsi. Ya, dan juga airnya itu benar-benar jernih ya. Nah, ini juga ini ada airnya ya di sini. Sudah ditimbang. Ya. Ini juga tersedia beberapa peralatan yang bisa diambil, yang bisa digunakan untuk mengambil airnya. Ini sudah ada beberapa. Boleh kita mengambil mungkin, Mbak? Ya, boleh. Oke, ini bekas air timba ya. Ya. Kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Indah juga ngambil juga. Nah, ini kita sudah mengambil. Sambil duduk ya, hati-hati ya. Oke, ini kita sudah mengambil airnya. Ya. Gimana kita minum? Ya, boleh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada rasanya? Iya, kayak air biasanya air air putih biasanya ya. Dan oke deh pemirsa, kalau gitu kita akan masih lanjut lagi untuk explore yang ada di sekitar sini. Jadi tetap ikuti terus keseruan kita di The Journey. setiap perjalanan punya sejarah. Itu bermulanya itu tadi. Bermula awal pertama itu adalah ada sebagian masyarakat yang menginginkan cari tombo, cari obat ke sowan ke Mbah Abdul Rahman. Terus tunjukkan sana ambil sumur masjid dan orang itu penyakitnya diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Nah, dari mulut ke mulut sudah waktu itu dari mulut ke mulut sampai sekarang. Dan baru rame-rame mulai ada orang jual-jualan ya tadi sekitar tahun 60-an itu kesini. Paling kan berapa orang yang jual, tapi semakin kesini semakin banyak. Lebih rame lagi adalah pas hari Rabu terakhir di bulan Safar. Jadi nanti ini momennya adalah Selasa yang akan datang ini. Soalnya para pengunjung itu muaranya semua ke masjid, ke sumur. Muaranya ke sumur semua. Ambil
air yang ada di sumur. Warnanya gitu. Bahkan kalau sekarang itu nggak mampu kalau dilayani pakai timbo, sehingga harus memakai kran sekarang saking banyaknya. Nah, kalau yang mengambil banyak yang mengambil pakai ceret, pakai apa, tetap ada pelayanan pakai timbo, tetap ada petugas yang mengambilkan air pada. Nggak dilepaskan orang ambil sendiri pakai timbo, nggak ada petugasnya. Buatan antrian nih kalau bulan Sofar di hari Rabu terakhir, malam Rabu terakhir berarti hari Selasa sore ya. Kalau yang nanti ini Selasa sore yang akan datang itu sampai malam. Kalau sekarang air ini sampai malam jam 12 pun masih ada yang ngambil. Sumur keramat ini berada di Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Terletak di area Masjid Jami Wonoyoso. Hingga hari ini masih kerap membuat warga berdatangan, baik warga Desa Wonoyoso sendiri maupun dari luar daerah. Oke pemirsa, nah di belakang kita ini tepatnya ada di samping sumur. Ini ada keran-keran yang sebetulnya ini airnya juga diambil dari air sumur ini. Dan di atas sumurnya ini kita lihat ya, ini ada pompa air yang digunakan untuk mengambil air yang ada di sumur ini yang kemudian dialirkan ke keran-keran yang ada di sini. Kemudian di depan kita geser lagi. Ini juga disediakan kamar mandi yang biasanya fungsinya adalah untuk mandi para pengunjung, karena di dalam kamar mandi ini juga mengambil air dari sumur itu. Nah, beberapa pengunjung datang untuk memiliki hajat mereka, salah satunya dengan cara mandi dari air sumur ini. Misalnya hajatnya adalah ingin lekas punya jodoh. Ya, ada yang pengen pulih juga dari sakitnya, dan juga ada yang pengen rezekinya lancar dan lain-lain lah sebagainya. Jadi mereka mandi di tempat ini yang ternyata ini juga isinya airnya ini adalah diambil dari sumur Wonoyoso ini. Dan kita masih mau lanjut lagi setelah ini untuk explore yang ada di sini. Jadi terus ikuti terus keseruan kita di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Untuk bab sumur Wonoyoso ini seiring dengan datangnya Mbah Wali Nur Salim membawa risalah Islam di Desa Wonoyoso, berkisar antara tahun 1700 ya, kurang lebih 1700, di mana Mbah Wali Nur Salim masuk ke Wonoyoso, di domisilinya di lokasi masjid ini. Dan sumur itu sumur pribadi. Dan setelah menyebarkan Islam, terus sudah berkembang, akhirnya butuh sarana ibadah, maka rumah miliknya dibangunlah sebuah masjid. Ya, dibangun sebuah masjid. Ya, terus sumur itu bukan sumur tiban, sumur itu sumur yang sudah sejak awal jadi sumur milik pribadi rumahnya. Nah, terus mulai terkenal sumur itu punya keistimewaan sekitar 150 tahun kemudian, yaitu sekitar 1900-an, setelah lahirnya Mbah Wali Abdurrahman yang lahir sekitar tahun 1865, yang menemukan jejaknya Wali Nur Salim. Dan kala itu setiap ada orang
membawa anaknya untuk berobat ke Wali Pak Abdurrahman, mesti diarahkan sana ambil air di sumur Wali, di sumur keramat, cara anak sumur keramat. Terus berkembang jadi moncer sampai sekarang. Jadi sumur itu punya keistimewaan, tidak seperti sumur masjid-masjid yang lain, yang satu setiap Jumat Kliwon, setiap 35 hari sekali, terus setiap setahun sekali, hari Rabu terakhir bulan Sofar. Itu secara singkat masalah sumur. Nah, usianya sudah berapa tahun itu? Diperkirakan sampai hari ini kurang lebih 350 tahun lebih. Dalam atau seket sudah cukup tua. Yaitu pengunjung itu satu contoh, anak kecil rewel di bawah sini ambil air didusi, ya, dimandikan, ya konon ya diparingi, alhamdulillah. Mari. Terus ada seorang perawan, gadis yang tidak laku-laku, ini katanya ya, nah, didusi, dimandikan sumur Masjid Wonoyoso. Ya mungkin tidak semuanya laku, tapi ada yang laku. Ya semua itu ya tidak pasti. Orang terus dong air sumurnya mandi, ya, itu seperti halnya kita sakit, kita berobat ke dokter, dikasih obat pil, nah, dikasih pil itu sama, pil sama air sumur itu setara seperti itu, sebagai ikhtiar. Manakala sumur sekitar sini itu habis kekeringan, itu warga ngambil sumur sini. Jadi simulanya tidak pernah sat. Kan sering berapa tahun itu warga kesulitan air itu datang sumur. Itu sebuah atau sebuah pengarangan lah. Artinya tembus ke sana itu bukan tembus secara lahir indah. Setiap Rebo Pungkasan itu diistilahkan blok itu kaya air Zam-Zam. Lah yang ada air Zam-Zam kan Mekah. Lah orang menghubungkan, oh kene tembus Mekah. Airnya gimana tuh Pak, mendidih? Ya seperti biasa. Nah, menurut Nabi Lutfi itu, kalau kamu ingin membuktikan sumur itu nanti akan kelihatan merah, kata kebonan merah delima, itu harus mencoba setiap malamnya Jumat, apapun Jumatnya. Semalam misalnya dari entos Isya terus melihat sampai subuh. Kalau belum berhasil, ganti Jumat berikutnya. Tapi kan itu sementara ini belum pernah ada yang mencoba. Tidak hanya pada hari-hari biasa, pada hari besar tertentu, masyarakat berbondong datang mengambil air sumur ini. Salah satunya ketika hari Rabu Pungkasan atau Rebo Wekasan, di mana hari Rabu Pungkasan atau Rebo Wekasan tersebut merupakan hari Rabu terakhir di bulan Safar. Masjid Jami sini itu tadi kan mungkin sudah disampaikan oleh Pak Nur Salim ya. Sudah disampaikan oleh Pak Nur Salim. Jadi sekitarnya kalau dari abad sekarang kurang lebih 300
tahunan, ya, kurang lebih 300 tahunan. Kalau di sini makam-makam tua itu bermula dari makam-makam tua, memang yang menunjukkan adalah beliau Mbah Kiai Abdurrahman Usman. Dari yang makamnya Mbah Wali Nur Salim sebagai pendiri masjid sini, bahkan kalau menurut Maulana Al-Habib Lutfi itu makam Mbah Wali Nur Salim itu ada di dalam masjid, ya. Jadi yang itu, yang arah itu. Tapi kalau saya memahami bahasa makam yang disampaikan oleh Nurul Habib, disitulah rumahnya Mbah Wali Nur Salim dulu. Kalau saya memahami, dulunya itu rumahnya Mbah Wali Nur Salim itu sekarang sudah dijadikan masjid. Makanya oleh Habib Lutfi dikatakan sebagai makam. Ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh beliau Mbah Kiai Abdurrahman sebagai makbarohnya Mbah Wali Nur Salim berada di lingkungan TPQ Al Istiqomah, tepatnya sebelah pondok pesantren Al Fatihi, tepatnya di sana. Nah, itu kalau masjid ini itu tentang perubahan-perubahan baru tadi yang disampaikan. Pertama itu masjid itu yang tengah, terus yang kedua perubahan, semula kan pakainya bangunan lama, belum pakai tembok. Setelah itu ada perubahan pakai tembok, terus nambah lagi serambi sini, terus nambah lagi serambi yang paling barat, terus terakhir sana. Adapun keberadaan sumur sampai sekarang itu disebut sebagai sumur keramat, ya. Orang-orang itu menyebutnya sumur keramat atau sumur berkah, ambil air berkah, keberkahan. Itu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nur Salim tentang ceritanya sampai sumur itu kok sampai terkenal airnya hingga sekarang, bermula dari beliau Mbah Kiai Abdurrahman bin Usman menyampaikan kepada para masyarakat karena butuh tentang penyakitnya, butuh sembuh, diarahkan ke sini. Kalau warga sini juga banyak. Jadi kalau warga sekitar istilahnya apa ya, sudah terbiasa. Wes penyakit apa diambilkan air sumur, ya alhamdulillahnya dikasih kesembuhan oleh Allah. Makanya orang nyebutnya air keramat itu tadi, menyebutnya dengan air keramat. Kalau Romo Kiai Ahmad Bahowi, ibunya Bukom, ya, bapaknya Bukom, itu menyebutnya air berkah. Harapan kedepannya itu bisa terorganisir dengan baik. Malah ini rencana nanti dari desa itu supaya masuk dalam wisata religi. Harapan bisa masuk dalam wisata religi. Cuman ini untuk wisata religi itu nanti kan arahannya kemungkinan ke makam, kemungkinan ke makam muasis atau pendiri masjid ini. Nah, itu ada kendala sedikit. Kendalanya itu makamnya beliau Mbah Wali Nur Salim itu nggak mau diapa-apakan. Jadi terbuka. Sekarang sudah lumayan. Tahun 2017 itu saya buatkan cungkup, sudah lumayan sekarang. Tapi kalau dibuatkan atap, di keramik-keramik, kalau menurut orang-orang tua kita itu nggak boleh. Dulu pernah dikasih atap, begitu di atap selesai terus terbakar, katanya terbakar.
Sehingga untuk kedepannya ke sini nggak ada orang yang berani lagi memberikan atap pada makamnya beliau Mbah Wali Nur Salim. Tapi kemarin pas saya masuk makam tokoh agama legendaris nggak diapa-apakan, saya buatkan untuk sekarang sudah diperbaiki sedikit gitu. Selain mengeksplor masjid dan sumur, kami juga mendatangi makam yang dipercaya sebagai makam atau tempat peristirahatan Mbah Wali Nur Salim. Dari tempat yang kami kunjungi, baik masjid, sumur, bahkan makam, semuanya sangat terawat. Pemirsa, masih di The Journey bareng saya Dia Astika. Dan saya Indah. Dan kita kali ini sedang ada di depan Makamnya Mbah Wali Nur Salim. Ya, beliau itu keterkaitannya dengan sumur keramat yang ada di Wonoyoso ini. Dan juga beliau yang menyiarkan agama Islam juga ya di salah Wonoyoso. satunya di Wonoyoso ini. Dan dahulu konon sumur itu berada tepat di rumah beliau gitu ya. Jadi kita juga selain menyambangi sumur, kita menyambangi juga makam beliau. Dan kita bersiara ya Kak ya tadi untuk mengunjungi beliau karena beliau yang mempunyai sumurnya juga kan. Ibaratnya kita tidak hanya main ke tempatnya tapi juga main ke tempat yang punya seperti itu ya. Dan tadi kita juga sudah eksplor sekitaran masjid dan juga sumurnya. Kita sudah melihat langsung kondisi dari sumur yang ada di sana. Cukup bersih, cukup terawat, dan cukup bagus untuk misal dikunjungi. Di sana juga terdapat beberapa fasilitas seperti kamar mandi yang bisa digunakan untuk mandi. Karena kamar mandi yang ada di situ pun menggunakan air yang diambil dari sumur tersebut. Dan kemudian sekarang kita mendatangi makam dari pemilik sumur tersebut ya, salah satu pembabat alas ibaratnya ya. Awal masuknya Islam di Wonoyoso begitu. Dan apa nih Indah yang kira-kira bisa kita sampaikan hari ini ke pemirsa? Nah, kalau aku sih ya Kak ya, berarti kan kita itu jangan lupa untuk sowan juga ya. Kan beliau yang pemilik sumur, nah kita juga sepatutnya juga sowan ke pemiliknya. Nah, juga jangan lupa ya buat kalian untuk selalu menuntut ilmu ya dimanapun. Yang seperti aku lihat ya di sekitar sini juga banyak sekali pondok-pondok dan juga tempat-tempat kayak sekolah, TPQ dan seperti itu ya. Oke, betul. Dan mungkin sebagai manusia yang tentu saja kita harus ingat bahwa nantinya kita akan kembali kepada pencipta kita, sang pencipta kita, dan kedatangan kita ke sini juga mungkin mengingatkan kita bahwa setelah ini akan ada kehidupan yang lain ya. Jadi kita juga mungkin harus mempersiapkan diri untuk menuju ke sana, salah satunya dengan cara tadi menuntut ilmu, kemudian juga mau untuk mengenali sekitar kita, salah satunya tadi sumur, bagaimana sejarahnya. Dan kita hari ini mendapat benang merah itu. Dan mungkin itu saja pemirsa yang bisa kita sampaikan hari ini di The Journey kita kali ini, episode Sumur Keramat Wonoyoso. Terima kasih sudah menyaksikan The Journey. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dia Astika. Dan saya Indah. Terima kasih. Dan jangan lupa saksikan The Journey, setiap perjalanan punya sejarah.